Nomor saya lantai 12 kamar 202. Kami di sini 2 orang. Saya dengan Andi Nur Akbar. Ini ada baiknya sebelum nonton video ini di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum Pak Osman. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh iya. Bagaimana kabar hari ini? Baik sekali, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita di hotel ya, di hotel mana kita ini? Ini saya lagi di kamar 1202, Hotel Remsi Panakukan, Makassar. Ini sudah berapa lama kita diisolasi di hotel ya? Oh, ini saya masuk di hotel malam Selasa di Sisbel Hotel. Iya. Semalam di sana, kemudian hari Selasa sore, Iya. setelah mengikuti edukasi Iya. wisata, duta wisata COVID-19, kemudian malam sore hari dipindahkan ke hotel sini di Remsi Panakukan. Oh, dipindahkan ke Jadi sana. sudah 6 hari. Oh, 6 hari dan hasilnya? Alhamdulillah kemarin dinyatakan kami 3 orang negatif. Alhamdulillah. Jadi sudah negatif 3 orang ya? Iya. 3 orang. Kami soalnya 4 orang. Tapi waktu 4 orang waktu di hari tanggal 2 hari Kamis kami di swab di ruangan lantai 13 Remsi. Kemudian hari kemarin, hari Minggu 5 Juli disampaikan oleh pendamping hasilnya kami 3 orang negatif. Alhamdulillah. 1 orang Andi Nur Akbar belum keluar hasilnya. Oh, jadi begitu. Oh, belum ada hasilnya, berarti belum pasti negatif apa positif ya? Belum. Iya. Ini loh. Belum kita tahu. Tadi. Ini saya mau tanyakan, dulu kita kan pernah wawancara awal ya, itu hari kita memilih, jadi Pak Osman memilih ini isolasi mandiri di kamar ya. Tapi setelah 14 hari ternyata hasilnya tetap positif ya Pak Osman. Positif, betul ya Bu. Jadi dulu saya setelah saya dinyatakan positif pada tanggal 18, saya isolasi di rumah selama 12 hari. Setelah di-swab pada tanggal 22, ternyata hasilnya masih positif. Yang kedua. Oh, yang kedua. Begitu, Ibu. Oh iya. Jadi kalau kita bisa lihat, ternyata kalau di hotel cuma 6 hari. 6 hari ya? 6 hari ya di hotel sekarang. 6 hari, alhamdulillah hasilnya negatif. Kira-kira apa sih perbedaan pada saat Pak Osman ini isolasi? Perbedaan yang signifikan, yang beda sekali pada saat Pak Osman isolasi mandiri di kamar di kampung kemarin, sama dengan apa yang perbedaannya dengan apa saja kegiatan Pak Osman di hotel ini sampai bisa meningkatkan imun gitu loh. Ya, tolong disampaikan ini biar masyarakat kita jadi tahu, karena ada juga sih masyarakat bertanya apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh pasien COVID positif, apalagi OTG itu di hotel. Kalau sudah langsung sehat atau negatif ini tolong dijelaskan dulu biar orang paham. Ya. Ya,
syukur alhamdulillah perbedaan antara isolasi mandiri di rumah dengan di hotel. Iya. Kalau di rumah kita masih akan ada perasaan tertekan karena kita tidak bisa keluar kamar. Kalau bedanya kalau kita di sini di hotel, alhamdulillah syukur alhamdulillah. Kita di sini ada program setiap hari, setiap pagi mulai jam 7 pagi sampai jam 10 ada awalnya itu kita melaksanakan kesegaran jasmani. Yaitu senam, kita olahraga pada waktu jam 7. Kemudian setelah kita senam itu dengan teman-teman peserta wisata COVID, kita berjemur di lantai 13. Jadi itu ada memang agak senang kita untuk meningkatkan. Jadi kita seakan-akan bergembira seperti tidak punya penyakit di hotel. Kemudian di sini ada pendamping. Di hotel itu ada pendamping tersendiri. Sebelum lanjut saya tanya, ini pendampingnya dari mana Pak Osman? Pendampingnya sebelum kita jelaskan, pendampingnya ini dari mana? Orang provinsi atau dari kabupaten atau bagaimana sih? Ya. Oh ini pendamping ditentukan dari provinsi. Oh iya oke. Kayaknya dari provinsi ya. Jadi di sini di hotel itu kita diberikan vitamin. Jadi di hotel itu ada vitamin dan jadi obat. Fungsi pendamping tadi apa Pak Osman? Fungsi pendamping dia yang mendampingi begitu mengingatkan untuk minum vitamin ini. Kebutuhan kita, makan minum kita, obat kita, beliau itu yang selalu mengingatkan. Untuk mengingatkan makan, untuk mengingatkan minum obat. Kemudian kalau ada keluhan-keluhan, ada masalah umpamanya dengan makanan kita, menu kita, pendamping itu menanyakan apakah makanannya tidak ada dengan telur, dengan ikan, ditanyakan itu bagusnya pendamping. Jadi kita betul-betul ditanyani dengan sebaik mungkin. Jadi kita merasa senang, bahagia berada di hotel. Pantesan jadi bisa 6 hari langsung imunnya naik ya. Jadi sebenarnya kalau memang ada sebaiknya ya, kalau menurut Pak Osman, kan kalau masih ada tuh di daerah-daerah ya yang mereka positif, baiknya itu memang dibawa ke hotel saja ya, dibanding mereka isolasi mandiri di kamar gitu ya Pak Osman. Karena terbukti dari apa yang Pak Osman rasakan ya. Jadi saya sarankan untuk masyarakat yang ada positif supaya diantar ke hotel untuk diisolasi. Karena kita di hotel ada edukasi. Ada edukasi, ya. Kalau di hotel, seperti minum kita teratur, pakaian kita ada disiapkan laundry-nya. Jadi hari itu laundry kita bisa sampai 4 buah pakaian bisa di laundry. Oh begitu, jadi setiap hari. Jadi coba di Pak Osman, ini SKJ, kan Pak Osman di lantai berapa sekarang? 12 ya? Lantai 12, 22. Iya, ada berapa orang Pak Osman di lantai 12 yang Pak Osman ini temani SKJ, kan tidak mungkin digabung dengan masyarakat yang tidak masalah ya, yang tidak ada virus COVID. Kan pasti di Remsi itu ada juga berbagai masyarakat yang masih datang nginap nih. Itu pasti dibedakan, dipisahkan ya Pak Osman. Tidak pernah Pak Osman berinteraksi dengan para pengunjung atau yang nginap di hotel maksud saya. Ya ini nih. Jadi kita di sini memang ada kamar, ada di lantai berapa itu khususnya yang positif. Jadi kita tidak bergabung dengan tamu-tamu yang tidak positif. Oke. Nah ini kita semua dengan yang ikut senam itu dengan orang-orang positif semua. Oh tapi positif yang OTG ya? Nggak digabung OTG ya? Oke. Ini penting OTG, juga. Jadi kita di sini di hotel itu OTG yang di hotel. Oke. Ya ini penting Pak Osman, soalnya ada juga pertanyaan dari masyarakat awam ya. Bila orang jadi takut ke hotel. Jadi ini perlu kita sampaikan, jadi dipisah antara yang positif OTG dengan para tamu lainnya ya. Ini mereka harus tahu ya. Osman dilanjut, jadi ada di lantai 10, lantai 11, lantai 12 itu memang khusus untuk OTG positif ya Pak Osman ya. Lantai lainnya itu diperuntukkan untuk tamu hotel lainnya ya. Nah dilanjut Pak Osman, jadi programnya di hotel itu jam berapa? Boleh dijelaskan detail nggak? Apa saja, misalnya jam 7 atau jam berapa olahraga pagi, terus selanjutnya apa lagi? Ya bisa disampaikan ini Pak Osman. Jadi kita di hotel itu mulai jam 7
sampai jam 10 kita olahraga. Ya. Kita senam, aerobik. Setelah itu kita berjemur. Setelah itu kita kembali ke kamar masing-masing. Oh, iya. Kita bisa ke lantai 13 untuk refreshing olahraga kalau ada yang bagi yang mau. Oh, jadi saya potong dulu. Jadi lantai 13 diperuntukkan khusus untuk berolahraga atau mau santai-santai? Positif. Oh iya, oke. Ya. Jadi jam 10 sesudah olahraga kembali ke kamar masing-masing, aktivitas sendiri, ya. Ya. Kalau Pak Osman, apa yang Pak Osman lakukan setelah kembali ke kamar? Nontonkah dengan channelnya? Banyak ya siaran TV-nya Pak Osman? Nah, ini juga. Banyak siaran TV. Jadi ada siaran TV, informasi, berita kita bisa lihat karena masing-masing ada TV. Kemudian kalau saya sebagai orang Muslim, kalau pulang olahraga senam, saya laksanakan dulu salat sunat duha. Ya, oke. Salat sunat duha. Ya. Setelah itu saya nonton dulu menonton sambil menunggu waktu salat lagi. Sebelum salat kita sudah disiapkan itu menu makanan. Sudah diantarkan oleh petugas dari hotel. Oh, begitu. Jadi makanannya semua diantarkan dan menunya itu bervariasi setiap hari ya Pak Osman. Pagi misalnya dalam pagi bervariasi. Berapa kali makan sih? Boleh tahu? 3 kali makan. Oh, iya. Pagi, siang, dan malam hari. Oh, kalau pagi itu ada pilihan nggak? Misalnya apakah orang makan nasi atau cuma snack? Ini juga perlu nih. Kan kalau bisa kita minta pilihan sesuai dengan selera. Oh, iya. Sesuai dengan selera kita. Bisa minta. Jadi betul-betul dimanjakan ya. Artinya dimanjakan biar cepat sehat. Terus kalau seperti wisata memang dimanjakan. Apa kebutuhan kita? Umpamanya kebutuhan sabun, tisu, gula, teh, apa yang kurang itu bisa pesan melalui pendamping. Jadi di hotel di sini juga masing-masing hotel itu ada grup. Ada grup WA. Oh gitu. Jadi semua keluhan sampaikan sama pendamping. Iya. Oh, jadi pendamping yang saling koordinasi. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan itu bisa disampaikan di WA grup gitu ya, yang ada pendampingnya. Ya. Kemudian pendamping yang teruskan. Kalau ada keluhan-keluhan, koordinasi dengan dokter apa semua ya. Jadi kalau seandainya ada kebutuhan kita di luar daripada hotel, umpamanya mau pesan Indomaret, bisa kita pesan melalui pendamping. Oh, iya. Jadi bebas gitu ya. Kalau kita butuh kurma, butuh madu, bisa melalui pendamping kita pesan itu. Jadi kalau ada diantarkan, jadi umpamanya pesanan kita diantarkan di lobi. Nanti di lobi pendamping yang antarkan ke kamar masing-masing. Pendampingnya Pak Osman pasti pakai APD lengkap ya, tetap pakai APD lengkap. Semua pendamping, petugas di hotel pakai APD. Oh, berapa orang sih pendamping untuk di Remsi ini? Untuk semua? Apakah per lantai ada pendampingnya? Atau satu grup ini ceritanya yang di Remsi pendampingnya cuma satu atau gimana Pak Osman? Ada lebih dari satu, karena di sini juga saya ibu nurse lain juga pendampingnya. Ada beberapa pendamping. Lebih dari satu pendamping, ada sampai sip-sipan juga mereka ya pendampingnya ya. Ya. Oh iya. Terus jadi sudah ada memang sudah sebelum ke kamar. Jadi kita setelah pasien OTG tiba di hotel, kita diberikan edukasi, kemudian dibagi. Memang ada ditentukan pendamping masing-masing. Pendamping masing-masing maksudnya per orang atau per kamar? Per kamar, per kelompok. Oh, per kelompok. Ada berapa kelompok di Remsi, Pak Osman? Ada berapa kelompok di Remsi? Apa kalau di sini? Ada banyak ya, pokoknya lebih dari satu ya. Kalau tidak salah di sini ada dua. Ada dua. Ada dua. Yang OTG ini Pak Osman yang diisolasi di Remsi, khusus Remsi ya, kita berbicara Remsi nih. Itu apakah dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan atau sebagian saja? Tidak semua maksudnya yang OTG terus dikirim ke situ.
Gimana itu? Dari mana saja yang OTG-nya? Yang Pak Osman temani di Remsi ini? Jadi peserta di sini ada berbagai macam dan kabupaten. Ada dari Sinjai, ada dari Bulukumba, ada dari Jeneponto. Tergantung dari kamarnya, yang hotel punya. Oh gitu. Oh jadi sekalian menambah kenalan, pantesan orang happy. Artinya happy ya, happy untuk OTG itu karena kan juga menambah teman juga ya. Paling saling sharing. Iya. Awalnya gimana mereka sakit dan lain sebagainya ya. Bagaimana sampai terinfeksi walaupun tidak ada gejala sakitnya. Gitu ya Pak Osman. Iya. Dan sampai Pak Osman dinyatakan negatif, tetap tidak ada gejala kan kayak sesak nafas atau apa. Ada nggak gejalanya? Sampai hasilnya kemarin sudah negatif. Apakah ada gejala selama Pak Osman dirawat itu? Selama isolasi maksud saya, mulai dari mandiri, kan waktu mandiri tidak ada gejala apapun, tetap OTG nih. Nah, terus waktu di hotel juga tidak pernah merasakan. Jadi alhamdulillah jadi selama di hotel ini saya tidak pernah merasakan kelainan, gejala. Tidak batuk, tidak panas, tidak demam. Cuma merasa senang saja di sini di hotel. Merasa senang saya tidak sakit. Tentunya kita tidak sakit karena kita terhibur dengan olahraga. Kemudian kita di sini kalau waktu salat bisa juga berjamaah dengan laki-laki, tapi tidak campur dengan perempuan. Tapi tetap diikuti protokol kesehatan, pakai masker, bawa sajadah sendiri, pakai jarak. Di mana itu? Di lantai 13? Atau diikut gabung di musolanya? Di lantai 13. Oh, jadi memang lantai 13 ada diperuntukkan. Iya. Jadi lantai 13 itu memang diperuntukkan untuk yang OTG positif yang lagi isolasi di Remsi ya? Iya, betul Ibu. Jadi bisa juga misalnya mau naik duduk bawa ngopi, duduk-duduk di atas di lantai 13 juga boleh. Kalau misalnya lagi bosan di kamar ngopi, dibawa aja ke atas lantai 13. Bisa kalau pada saat dibuka, karena ada waktu-waktu tertentu. Jadi kita di sini disiplin. Iya, disiplin kita di sini. Jadi jam makan, diperingatkan oleh petugas. Jam minum obat harus minum obat. Jadi pendamping itu mengingatkan kita jam sekian harus minum obat, jam sekian harus makan. Jadi diingatkan apakah ibu, bapak, apakah sudah minum obatnya, apa sudah makan. Jadi kita betul-betul dapat perhatian, dimanjakan di sini. Jadi terus waktu diingatkan itu pakai via telepon atau kamarnya diketuk atau gimana? Per telepon ya? Di telepon. Disampaikan di-share melalui WA. Iya. Di WA grup. Jadi saling mengingatkan, diingatkan, artinya terjadwal semua ya. Kalau jam makan paginya tadi ke olahraga jam 10. Kalau jam makan siangnya jam berapa Pak Osman? Jam siangnya itu sebelum jam 12 sudah ada. Setengah 12 sudah ada makanan disiapkan. Terus sore hari snack ada juga? Tidak ada. Makan malam. Makan malam lagi ya, berarti 3 kali dengan sarapan pagi ya. 3 kali. Terjamin, terus pakaiannya dilaundrykan. Jadi memang tidak ada beban sama sekali. Obatnya ada, diingatkan lagi waktunya, semua serba disiplin. Ini tolong dong Pak Usman mensupport orang-orang yang di luar sana yang baru. Soalnya sekarang kan kita tahu bahwa OTG sekarang banyak. Ini bukan cuma di Bulukumba tapi di Makassar. Ya, kalau istilahnya saya pinjam istilahnya, ada dokter yang saya lihat wawancaranya Pak Osman juga kirim, yang orang apa itu, orang OKB itu loh. Orang kepala batu. Nah ini kan masalahnya banyak kan seperti itu. Jadi apa mungkin pesan terhadap orang-orang di luar sana yang selalu merasa sehat sementara dia tidak tahu bahwa dia itu OTG. Dan kalau misalnya pada saat OTG dinyatakan positif, itu apa sih langkah yang harus dia lakukan? Jangan sampai mereka panik, kan bisa saja misalnya karena panik atau apa padahal dia cuma OTG. Ini tolong dong Pak Osman support orang-orang di luar sana. Ya. Jadi bagi orang masyarakat tetap ikuti protokol kesehatan, tetap pakai masker untuk mencegah COVID-19, pakai masker, jaga jarak di kendaraan,
selalu cuci tangan pakai sabun yang mengalir, air yang mengalir, terus konsumsi gizi seimbang. Terus bagi yang sudah OTG positif, iya. Yang merasakan tidak punya ikut penyakit dan sudah terkontak dengan yang positif, supaya dilaksanakan pemeriksaan swab. Iya betul. Untuk dirinya apakah positif atau negatif, apakah terpapar COVID-19 atau tidak, itu. Jadi dan saya sarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang positif, yang sudah melaksanakan swab positif, tetap isolasi diri, kan menularkan virusnya kepada orang lain, kepada keluarga. Kalau sudah mengetahui dirinya positif, tolong isolasi diri. Apakah itu isolasi mandiri, sebaiknya minta supaya diisolasi di hotel. Di hotel. Begitu, ya, Ibu. Oh iya, ini informasi yang sangat penting, Pak Osman. Karena kita tahu sekarang banyak juga yang tidak mau ke hotel, dia takutnya, apa sih yang dilakukan di hotel, kenapa begini, ternyata enak sekali ya, yang dibilang Pak Gubernur, wisata COVID ini ya, yang sekarang ini, wisata COVID-19 ya, untuk yang lagi positif virus COVID-19 ya Pak Osman. Ada itu Pak Osman rasakan sendiri, artinya kesaksian betul, bukan cuma cerita kosong ini. Ya, Pak Osman akan rasakan bagaimana. Betul. Iya, dan Pak Osman bisa memberikan pandangan perbedaan waktu isolasi mandiri sama isolasi di hotel, karena memang kita sudah melakukan wawancara dan juga kita lihat apa aktivitas Pak Osman waktu isolasi mandiri. Terus mungkin juga saya tanya, obat apa yang perbedaannya waktu di isolasi mandiri dengan yang sekarang Pak Osman? Kan kalau di waktu isolasi mandiri tidak ada obat dikasihkan. Kalau di sini kan ternyata yang ada cuma vitamin. Itu Pak Osman kasih lihat saya, vitamin E, vitamin C sama zinc yang dikasih ya. Tapi ternyata kalau di sini ada vitamin dan juga ada obat-obat. Ya Pak Osman ya. Ada obat. Nah ini tolong deh Pak Osman juga sampaikan itu ya. Obat apa yang dikasih ya? Yang saya lah, jadi begini Bu. Jadi waktu saya isolasi di mandiri di rumah, karena saya nakes, makanya saya beli sendiri vitamin C, vitamin E, dan zinc. Jadi tidak ada obat saya konsumsi waktu di rumah. Tapi setelah saya diisolasi di hotel, kita ada vitamin, ada obat. Kemudian itu bagusnya kalau kita di hotel, karena pendamping menanyakan keluhan-keluhan kita, apa yang ada keluhan. Kalau ada keluhan, banyak alergi, kita bisa minta obat alergi. Seperti saya ini kan selama di sini saya kan ada alergi dengan udang, ikan kering. Seafood, makanya saya sampaikan pendamping, tolong Ibu, saya ini alergi dengan ikan kering, seafood, udang. Cumi. Jadi itu ditanggapi dengan baik. Jadi memang pendamping itu memberikan pelayanan yang terbaik kalau di hotel. Jadi memang kesembuhan kita untuk negatif yang cepat kalau di hotel dibanding isolasi mandiri di rumah. Karena di rumah kan menu kita itu saja, kita tidak tahu dengan kebutuhan kita ini. Kira-kira. Oh iya, lebih bagus di hotel ya. Jadi kira-kira setelah Pak Osman kan sekarang nyatakan negatif nih, kan pasti nanti dijemput sama petugas dari Dinas Kesehatan Bulukumba, karena Pak Osman kan dari Dinas Kabupaten Bulukumba ya. Apa yang Pak Osman mau lakukan? Kontribusi Pak Osman setelah Pak Osman, kan Pak Osman juga nakes nih ya. Setelah Pak Osman melakukan isolasi mandiri, isolasi di hotel, kemudian negatif, apa yang akan Pak Osman lakukan nanti di daerah? Karena kita tahu daerah itu paling sulit, apalagi Bulukumba termasuk sekarang peningkatan angka positif untuk OTG itu lumayan tinggi. Apa kira-kira harapannya Pak Osman? Apa yang Pak Osman mau lakukan di Bulukumba nih setelah kembali nanti? Ya, silakan Pak Osman. Jadi insya Allah setelah saya kembali, saya akan mengedukasi keluarga, masyarakat, bagaimana itu COVID-19 untuk membantu masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan kalau ada yang saya temukan
keluarga, masyarakat yang positif, saya sarankan supaya jangan takut ke hotel, supaya untuk lebih cepat pemulihan kesehatannya, gitu. Jadi saya akan tetap berbuat kepada masyarakat, edukasi masyarakat tentang COVID-19, begitu Ibu. Iya. Dan harapan saya nanti pada saat Pak Osman melakukan itu, semoga kesadaran masyarakat kita ya, utamanya kita ambil dulu di lingkungan keluarga kita sendiri itu lebih meningkat ya. Mereka jadi lebih care, lebih takut tanda kutip, bukan takut bagaimana, takut artinya khawatir dengan adanya virus COVID-19. Karena dengan adanya rasa khawatir itu otomatis proteknya lebih bagus. Pasti mengikuti protokol kesehatan dibanding orang yang menganggap tidak ada COVID-19 ya Pak Osman ya. Iya. Jadi selamat menjadi duta COVID-19 nantinya pasti Pak Osman ini. Ya, dan harapan saya Pak Osman. Kita juga telah mendapatkan edukasi di hotel. Kita telah mendapatkan edukasi ini karena program Pak Gubernur. Semua yang ke hotel itu diberikan edukasi supaya kembali ke masyarakat bisa jadi satgas, bisa mengedukasi masyarakat begitu, Ibu. Iya, amin. Dan semoga nanti tidak lagi misalnya bersentuhan dengan masyarakat, kemudian Pak Osman positif lagi ya, insya Allah tidak ya. Pokoknya jaga deh protokol kesehatan. Iya. Jadi tetap semangat Pak Osman. Tetap semangat, karena hati yang senang akan membuat imun kita tetap stabil ya Pak Osman ya. Ya, betul. Selamat kembali ke Bulukumba, ya Pak Osman, dan salam sehat, bebas virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tanpa gejala, artinya dia tidak batuk, dia tidak panas, suhu panasnya tidak terlalu tinggi, tidak sesak napas. Tapi ada juga yang OTG itu merasakan pancainderanya kehilangan rasa, jadi tidak ada rasa. Hanya tidak dia itu tidak dirasakan, bilang pahit, asin. Setelah beberapa hari di hotel itu isolasi, kemudian ada timbul. Jadi waktu awalnya masuk di hotel itu tidak ada nafsu makan, tidak ada mau turun nasi makan. Setelah diedukasi, telah dikasih obat, vitamin, beberapa hari di hotel sudah mati rasanya itu hilang. Jadi sekitar 2 hari 3 hari di hotel sudah ada itu untuk membedakan rasanya. Begitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu indikator orang kalau menganggap wah tidak ada COVID ya. Gitu ya. Ya, betul. Jadi kan ada bukti. Dari itu pasti ada jadi gejala medis apa pasti ada COVID. Karena saya sendiri rasakan waktu saya di swab itu dinyatakan positif karena emosi saya juga ada gangguan emosional. Gitu. Begitu pada ya. diri kita. Iya. Ada memang ada kelainan walaupun artinya kita tidak batuk, tidak sesak, tidak apa, tapi kelainan fisiologis kita itu ada. Oh gitu. Nah ini masyarakat yang masih bandel-bandel tuh ya. Karena sekarang banyak orang bandel betul. Saya juga kalau ketemu orang masih banyak yang bandel Pak Osman, menganggap tidak ada COVID. Nanti saya cerita saya akan bilang ada karena saya punya keluarga itu ada beberapa yang positif walaupun OTG, bukan dia penyebabnya, dia berinteraksi dengan orang. Iya, saya juga akan bilang begitu kok. Banyak yang saya sampaikan. Ini lagi. Jadi kita lagi ini Bu, harus masing-masing imun kita. Kalau imun kita ya mungkin cepat negatif. Gitu. Oh, jadi tergantung juga ya. Meningkatkan imun gitu ya Pak Osman. Ya, meningkatkan itu. Bagaimana caranya meningkatkan imun? Jangan stres, jangan panik. Misalnya cepat hasilnya negatif, sehat. Jadi mengontrol emosi. Intinya mengontrol emosi juga ya pada saat misalnya dinyatakan positif. Ya, jadi